Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada golongan yang bahagia, ada golongan yang celaka, ada yang bergembira, ada yang bersedih. Yang intinya hidup itu berlawanan, saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Ada surga, ada neraka. Nah, kita berada di sini berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mencari jalan ke jannah, ke surga. Kemudian Ewan Widin Azakullah, saya sampaikan golongan yang celaka. Kita ketahui agar kita tidak celaka. Karena sebagaimana telah kita sampaikan dahulu, yang namanya setan itu menggodanya pintar sekali. Sehingga orang yang tergoda oleh setan itu wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira telah mendapatkan petunjuk. Padahal itu petunjuk dari setan. Kita disuruh melakukan perbuatan yang kurang penting, meninggalkan perbuatan yang lebih penting. Sehingga kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita itu telah terjebak oleh permainan setan. Maka perlu diantara tujuan kita menuntut ilmu, sudah saya sampaikan juga, agar tidak mudah tergoda oleh setan. Karena setelah kita mempelajari ilmu itu sendiri, kita ketahui, oh ini umpan dari setan, oh ini perbuatan setan, oh orang ini sifatnya seperti setan dan sebagainya, sehingga kita bisa bersikap yang lebih benar. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara. Jadi Allah itu berkalam, berbicara. Hanya bicaranya Allah itu beda dengan bicaranya makhluk. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Betapa ruginya dia tidak diajak bicara oleh Allah. Nah, itu. Yang pertama, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Yaitu orang yang tidaklah dia memberi sesuatu kecuali mengungkit-ungkitnya. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini termasuk layat kulul jannah al-mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini. Yang diajarkan adalah ikhlas. Tangan kanan keluar, itu tangan kiri tidak tahu. Itu. Agar apa? Itu agar ikhlas. Hati-hati apabila sudah memberi, ternyata tidak dibenarkan. Karena yang kita berikan itu tidak lain dan tidak bukan ya miliknya Allah juga, bukan milik kita. Itu. Maka biasakanlah memberi agar nanti itu tidak terjadi itu tadi, mengungkit-ungkit, karena sudah terbiasa. Kalau jarang-jarang mungkin masih saja dia mengungkit 1 kali, 2 kali. Tapi nanti kalau sudah sering, insya Allah tidak akan mudah itu tadi, mengungkit-ungkit. Termasuk dosa besar ini. Ya, tidak diajak bicara oleh Allah. Itu. Wal munafiqu, itu sil'atahu bil khalfil. Itu. Maksudnya orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, itu. Biasa di pasar, nah itu, agar dagangannya laris, ya, kemudian sumpah.
Nah, sumpah. Wallah, ini tadi udah ditawar sekian. Kenapa kamu tawarnya kok kecil? Nah, misalnya demikian. Biar apa? Biar laris. Itu kadang-kala pakai entul juga. Ya. Orang lain suruh nawar tinggi agar kita tertarik untuk menawar. Itu. Paribasane wau mang nyang pinten? Kalau nyang 200 ngeh. Wau kalau kenyang 300 mboten dikeke kok. Wah, gitu. Itu untul-untul itu banyak. Kalau kita tidak sadar akan terjebak itu oleh permainan mereka. Nah, ini melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Bisa saja dia laris, tapi hilang berkahnya. Ya, hilang berkahnya dengan sumpah palsunya itu tadi. Wong Islamnya kadang kalau sudah demi Allah, langsung percaya. Dia langsung percaya, banyakan itu. Itu. Sekalipun yang ngomong itu orang munafik sebetulnya. Angger pun di assalamualaikum ngono wis ki wong Islam. Itu padahal teko arep ngapusi. Arep ngapusi ngawon nganggo istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ning jane tujuane arep ngapusi. Nah, itu. Karena istighfar, wah iki muslim tekai. Nah, itu. Barane terus ngapusi. Atau menipu. Itu ngomongnya halus mantap. Memang wong seneng ngapusi biasanya omongannya halus kok. Hati-hati yang ngomongannya halus. Itu. Iya, yang ngomongannya halus itu biasanya ngapusi. Ngapusi kasar apa ayu no. Mesti nganggo wah, sudah itu dibelitoi biar bisa itu tadi. Al-Fajir. Beda. Kemudian tadi sumpah dengan palsu, fajir, wal musbilu izaroh. Orang yang menjulurkan kainnya, musbil, melebihi mata kaki. Ayo ingat-ingat ini. Udah saya sampaikan berapa kali ini. Ya, jadi wal musbilu izaroh. Nah, itu. Orang yang menjulurkan sarungnya, kainnya, melebihi mata kaki, tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Nah, itu. Mau padahal inginnya kita minta ampunan, minta tolong akan dimasukkan surga. Tapi karena kita menyalahi aturan itu tadi, tidak boleh. Tidak dapat. Hal ini. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosanya. Dalam riwayat yang lain. Samping itu tadi. Jadi ini termasuk dosa yang berat. Kalau wanita boleh. Wanita itu seharusnya malah lebih 2 jengkal lah. Itu wanita itu kalau bisa itu telapak kakinya ndak ketok. Oke, tapi sekarang kualik kok. Itu laki-lakinya malah ke bawah, ya dah. Wanitanya nah, itu. Sing weruh ngoten niku dosa parah. Vitamin. Nggih saking kula sami kokean dosa dadi ora malah rawat di dosa. Ora nggih ta, wis kokean dosanya dadi. Nggih itu. Itu malah kecanduan. Itu lho. Sampai gitu dah. Kalau laki-laki ya paling tinggi ya pertengahan betis itulah. Pertengahan betis. Nah ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sendiri. Sebetulnya adinu yusrun, agama itu mudah. Apa itu kan mudah, semuanya itu mudah sebetulnya. Gitu. Janjane gampang. Sing angel kan nafsu kula panjenengan saya nafsu itu loh. Nah agama ini gampang. Cah cilik iso nindakke. Ngoten niku. Kemudian yang berikutnya yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang mukmin nanti kan diajak bicara oleh Allah. Nah, kamu melakukan dosa di sini dah. Inggih. Kene ya dosa dah inggih. Wah, niku ning wis tak tutupi kabeh dosamu. Saiki kowe mlebu surga. Lah itulah hisab yasir. Nah, itu dihisab dengan hisab yang ringan. Itu orang mukmin.
Salah satu la yukalimuhumullah ya azza wa jalla yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah azza wa jalla tidak akan berbicara dengan mereka. Kapan? Yaumil qiyamah, di hari kiamat. Siapa itu? Asy-syaikhul zani. Itu orang tua yang masih berzina. Asy-syaikh itu berbahasa itu usia lebih dari 40 tahun. Itu. Jadi usia 40 itu sudah puncak kematangan seseorang. Nah, itu. Puncak kematangan seseorang itu usia 40. Lebih dari 40 sudah berkurang lagi. 41, 42, 43, 44 nih, itu sudah mulai error ini. Oke. Itu. Nah, itu. Maka antara umur 30 sampai 40 seseorang itu harus sudah mengenal jati dirinya. Itu bakat saya itu apa, itu harus sudah kenal. Nah, kenal berarti dia bodoh. Nah, itu udah usia 40 kok, udah matang berpikir, oh gawean niku sing cocok iki. Oh, itu sudah harus bisa sudah menentukan. Nek lecehan ya umur 20. Ngira umur 22 ngoten lecehan nyoba kene, nyoba kono. Itu leceh dibayar gede ya. Malah metu. Ngoten niku bosen jelek. Itu akhirnya takdire malah blonjone sithik. Nggih men malah blonjone akeh lecehan. Ya karena baru masih mencari jati diri. Itu. Belanja kecil ke malah mau. Ya karena itu tadi udah jati dirinya ketemu puas kok. Ben sithik ra opo. Teman saya itu kerja di hotel. Gajinya luar biasa yang ngertos dhewe. Itu di hotel. Itu. Tapi akhirnya dia keluar juga karena menurut agama enggak benar. Akhirnya jualan ini. Itu. Kacamata. Sok payu sok ora. Wis, sok payu sok ora. Itu. Sampai-sampai didatangi pegawai dari itu tadi hotel suruh masuk sana saja kembali. Wong gajinya besar, enggak mau. Ini sekalipun gajinya kecil, badan sehat. Badan sehat. Itu gajinya besar neng dolo-dolo neng dokteran. Pilih pundi niku. Ayo. Nah, itu. Ternyata begitu. Oke. Mengetahui jati dirinya, oh ternyata gaji saya kecil, tapi sudah bikin bahagia. Jadi usia 40 kematangan berpikir. Wow. Mulai ini harus sudah mulai menentukan. Itu harus bisa. Nah, pantang pelunggah wis mulai error, sithik error. Error. Jadi orang nyolot cerdas no mboten. Nyolot bluk. Oke, nyolot bluk. Melakukan nek kena ajar Al-Qur'an akeh laline. Ngeten. Mboten akeh laline, akeh wegahe. Ngoten niku wau. Kula mangajan Al-Qur'an, ngoten niku nggih, mang tenggen kula. Ngoten niku urung karuan mangkat niku. Nggih, ning gandeng kepethuk karo ustate ngomongnya bab Al-Qur'an. Ngoten no. Marahe kepethuk ustad. Ngoten mengko nek kepethuk bakul bayam beda ngomongnya. Nggih. Jadi sudah sah berzina. Hal ini tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Nah, itu. Wal ailu itu mazhub. Maksudnya orang fakir yang sombong. Ailun fakhirun. Orang fakir yang sombong. Orang miskin tapi sombongnya luar biasa, keminter dan sebagainya. Apa ada? Ya ada, kebuak. Ngoten niku wau. Carane nyawang ngoten jane ra ndewuduhe kaya kemakine ora ndan. Kon salate harus ngayal ra mangkat. Wal imam al-kadhib, pemimpin yang berbohong. Nah, pemimpin yang berbohong. Nek janji lungan wis. Wah, niku. Memang nek pengen dipilih itu harus banyak janji ya. Nggih, harus banyak janji. Nek banyak janji ra nek wong milih no. Nggih. Ha itu. Mula kudu duwite yo akeh. Niku banyak janji.
tapi banyak mengingkari. Itulah pemimpin. Pemimpin yang kurang iman. Nah, itu Ben Bayu. Nah niki ada meleh orang yang celaka berikutnya. Kita ketahui bukan untuk menakut-nakuti loh. Itu dalam artian agar kita itu bisa menjauhi. Wong basyira wa nadhira kok. Tugas Rasul itu memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Bukan hanya memberikan kabar gembira tok. Kalau kita beri kabar gembira saja malah justru melalaikan. Ya, lebih baik diselentik ning kelingan. Itu lebih baik dibikin nangis di dunianya, tapi di akhirat tertawa, daripada di dunianya dibikin tertawa sampai terpingkal-pingkal, tapi di akhirat menangis. Pilih pundi niku. Nah, niku. Jadi ini lakum nadhirul mubin. Nah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu sekalian. Salah satun itu la tujawizu sholatuhum adzanahum. Ada 3 golongan sholat mereka tidak melewati telinga mereka. Adzanahum. Kudune sholat itu gak munggah. Itu tapi tidak dibawa. Al abdul abid kata yarji, hamba yang lari dari tuannya. Maksudnya budak. Ya, budak. Sudah saya sampaikan juga. Dulu kalau ada orang hilang ketemu atau ketangkap orang lain, dijadikan budak. Ya, suruh kerja, hanya dapat makan saja. Nah, itu. Punya hutang tidak bisa nyaur, dijual anaknya atau istrinya untuk dijadikan budak bagi yang menghutangi. Kalah perang, jadikan budak. Itu. Kalah judi, jadikan budak. Macam-macam lah. Itu. Namun dalam Islam itu, kalau dia sampai lari, Muslim, ya budaknya Muslim sholat, ya seperti Abu Aliyah itu, ya Rifai bin Mihram itu seorang budak, ya seorang budak kerja itu sambil membaca Al-Quran, hafal, nah, itu, ya. Tiap hari katam, coba nyambut gawe karo maca Al-Qur'an nganti katam itu. Ya kesel jane. Kowe kesel. Tapi pemahamannya berarti Al-Qur'an ini harus dibaca sampai katam tiap hari gitu. Nah, kemudian tanya-tanya pada sahabat Nabi, ndak begitu, terus kudu diwaca pendak dino, siji kudu katam. Itu. Ya paling anu ya 7 hari lah. Itu 7 hari khatam. Nek kula sami ra tekan no. Nggih. Nah, dan bismillah leha itu sampai gitu. Okay. Lalu budak sambil bekerja sambil baca Al-Quran, kemudian dimerdekakan. Gitu. Wa mra'atun batat wa yaujuha 'alaiha syahid. Seorang istri yang bermalam sementara suaminya marah padanya, salatnya tidak diterima. Marah napa mergo napa niku? Ayo sing pun kadang sing Joko rasa tekoki. Nesu mergo napa niku? Mergo apa to? Nggih. Kowe nek salah bojomu mergo apa? Nggih. Seorang istri yang bermalam pada waktu malam sementara suaminya marah. Nah niku lagi nesu bojone. Nesu wa tak ringkel dhewe. Nah, misalnya gitu. Tapi suaminya marah, tidak memaafkan, sholatnya tidak diterima. Sampai suaminya ridho. Pramila istri niku sing bangke niku dijaluki bangkeke ngoten mau. Nyoh wis, sak karepmu. Ngoten niku. Tenjane. Itu nggih maca barang. Nah, niku wau. Nek istri salehah nika kakunge parani sik, ngoten niku. Butuh aku ra Mas. Ngoten. Nah, ngoten niku. Nek ora butuh aku arep salat, arep ngene-ngene, nek butuh ya nang cekat-cekat. Ngoten niku. Butuh, nah niku dadekke.
Ngoten niku. Dadi sebelum nembung di tawani sik. Nggih. Nggih sebelum nembung. Sing sae ngoten niku. Nggih, sebelum nembung itu. Ayo. Nggih. Mboten kados pitik buah-buahan dadak duber. Ngoten niku. Nggih, dadak duber. Terus mlayu nang ngisor gedangan ngoten niku wis malah weruh konangan wong ngoten niku. Itu. Jadi sampai begitu ya, sampai haknya suami itu kalau tidak dipenuhi sampai si suami marah, sholatnya tidak diterima. Oh ini, nggih, kita sepele loh. Kayak ngoten iki kaya mung ngono ae. Nah ini kan perlu diketahui ilmunya. Itu. Tapi kadang-kadang ya suami ya kasihan, itu terus dimaafkan. Nah, wow. Mesake nek salate nganti ra ditampa. Kalau itu suami yang baik. Masalah udah saya sampaikan juga. Itu. Kalau sang suami di jalan ketemu wanita cantik dan tertarik, terkagum-kagum, suruh pulang. Nah, itu marani bojone. Iya, suruh pulang marahin bojone. Nah, itu. Bojone juga harus siap. Baru tuh ngerti apa to, Mas? Ah, itu niku tekoki. Wis pokoke beres. Itu. Karena apa? Agar gangguannya tadi langsung hilang seketika. Yang ketika di jalan tersihir dengan apa yang dilihat itu tadi. Nah, kemudian setelah ke rumah itu melaksanakan hajatnya, hilang perasaan itu tadi. Godaan yang di jalan tadi hilang. Lah, si istri kadang-kadang tidak sadar tentang ini. Sebetulnya ini untuk kebaikan istri pula. Malah ngono ora wayahan. Ngerti ini saiki kok. Islam sampai membuat solusi demikian loh itu. Soal kekeluargaan itu loh. Nah, ini. Ya, itu. Nah, jelas ular ngene kok. Ladene yang ngono. Ngene kok. Wa imamu qaumin wahum lahum karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum wahum karihun, sementara yang diimami itu tidak suka. Sebenarnya tidak suka dia. Itu. Tapi dia ngocrok aja itu. Itu. Kayak langsung bludus itu. Nggih, ngoten Pak. Ning makmume jane ora seneng, tidak diterima sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar saya tua, saya hafal sekian juz, bukan begitu. Ada syarat lagi, itu para makmum suka tidak. Kalau makmumnya tidak suka, menjadikan sholatnya tidak sah. Makmumnya sholatnya sah, sholatnya yang dia tidak sah. Ada yang kelompok-kelompok gitu, maunya imam saja dia. Nah, itu. Sementara menjadi makmum tidak mau, ada kelompok yang model begitu. Nah, ya. Kayak orang begitu tidak usah dimakmumi, kamu sombong udah. Tidak usah. Nggih, tinggal ngono. Wis. Nggih. Wis kowe nang ngarep ngono tertinggal mulih. Nggih. Tiwas Allah banter-banter lho mahmu ilang. Lah ya tidak. Iya, ada yang model-model begitu. Anak pinter itu kan rada-rada anak gacuke ngoten niku wae. Oh yang mau padha ali bengkong ra jejeg. Salah satu pernah cinta jame ta. Salah satu la taqarrubuhumul malaikah. Ada 3 golongan yang tidak akan didekati malaikat. Itu. Sifatul kafir. Bangkanya orang kafir. Malaikat tidak mau dekat. Oke, malaikat tidak mau dekat.
Nah, kemudian ada lagi itu wal mudammihu bil khuluq, orang yang memakai minyak wangi kaum wanita. Jane wong lanang ini ku dianjurke kon nganggo minyak wangi jane. Itu. Nek kaum perempuan itu malah dikurangi untuk minyak wanginya kalau keluar itu. Itu. Nggih, niku anggere pun di bojo umure 50 munggah. Ambune ora minyak wangi. Nggih. Nah, itu niku ambune mung balsem kalih napa niku wae. Itu niku wae. Jadi ada haknya sendiri. Itu. Memakai minyak wangi ini wong wedok, minyak wangi ini wong lanang dan sebagainya, itu ada bedanya. Wal junubu ila an yatawaddo, orang yang junub kecuali sudah berwudu. Niki kangge jenengan. Itu. Orang yang junub kecuali berwudu itu tidak akan didekati oleh malaikat. Wong sing ngukire niki ora didedaki malaikat. Wong sing diklinting niki ora didekati malaikat. Pramila anake sampeyan nika nek dilene ora usah dikek klinting, gen obah klinting-klinting ngoten nika ta enten to. Nggih, gelange napa sikile nika kan muni klinting-klinting ngoten niku wae. Niku malah tidak didekati malaikat. Nah, dan niku wae bale mak klinting. Ah, niku malaikate ra nyedak. Nah, itu. Karena klinting itu kan ciri khasnya orang siapa? Nasoro. Nasoro. Niku. Enten melih. Salah satu qad haramahullah alaihimul jannah. Wah, ini mah di meden-meden melih nih. 3 golongan yang benar-benar Allah akan mengharamkan surga atas mereka. Diharamkan surganya itu. Mutminul hamri, pecandu khamar. Pecandu khamar. Alhamdulillah sini tidak ada. Nggih. Karena khamar sekarang sing narkoba itu harganya mahal-mahal. Nggih, mahal-mahal. Ratusan ribu. Hanya berapa gram itu. Ngoten niku. Nek ciuke murah. Nggih, 20.000 ngoten niku wis iso wong 4, wong 5 ngoten niku wis mendem kabeh. Niku nek ciu. Nggih. Niku nang nika. Nggih. Mengke campuri spiritus napa kalih campuri banyu sabun ngoten niku pun beres niku. Pun ndang klenger niku, dioplos sisan kalih napa nika. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Ning mriki kula kepethuk ora kenal iki. Alhamdulillah aja nganti kenal. Nggih, nek kenal kon malah pengen nyoba kowe. Gitu. Walak durhaka, orang yang durhaka pada orang tua. Gawat ini orang tua ini. Nggih, ketek wong tua ora sekolah, ora iso nyekolahke, anak tetap tidak boleh mencaci maki orang tua. Nah, itu. Ijek pena ditunggoni wong tua timbang ra ditunggoni wong tua. Nah, enten mang rasa-rasake niku sing pun ranti wong tua niku. Wadayus. Niki sing rada meden niki. Dayus alladzi yuqiru fi ahlihil khubsa. Itu. Orang yang membiarkan di tengah keluarganya terjadi kejelekan, keburukan, kepala rumah tangga. Atos dengan punya anak, punya istri, bimbinglah untuk masuk surga. Tu angfusakum wa ahlikum naro. Nek pun ngaji niku ditularke teng bojone ya kan oleh ngerti kan ya mlebu surga biar berkumpul di akhirat bersama. Ampun disimpen dhewe. Nek ra gelem mulang tidak ngaji.
ora gelem mulang. Nggih, tidak ngaji. Bu kowe engko nek tak kandhani ra urung yel-yelan. Ngoten lho. Alah, Pak, ngono. Rekake dalili aku. Ngoten niku wis dadi rasida lho. Ngoten niku ora dikon ngaji. Wis nek nurungokno dhewe tak goncengke. Ngoten lho. Oh nek ngaji cedak-cedakan peke wong yo tak goncengke ning ndi. Ngoten niku wae. Dadi nek cedak-cedakan peke go nang atono. Teng mriko, motong mriko ngoten niku wis diwarke sing nganggo cadar-cadar niku. Ngoten niku wae. Mangke lungguhke teng mriku. Dheweke ra nganggo cadaran blingak-blingu. Ngoten niku wae. Nggih blingak-blingu. Sesuk gawa neh. Ngoten niku wae nek purun, ngoten niku wae. Purun. Itu kan cara mendidik istri. Nggih. Kalau dididik dekat-dekat mungkin tidak mau. Nek digawa teng mriku, wah ini top-top ya, Pak. Semangatane. Oh beda karo nggone dhewe, embyah-embyah. Wah, itu nggone dhewe terus diembyah-embyah. Ngoten niku. Mergane penuh ngerti tandinge mriko. Ngoten niku wae. Alas pengajian konmu apa kecil. Ngoten niku. Nggih, ya nek karena kita kesalahannya ndak mau keluar itu tadi ya. Wong tunggu brok niku lho. Nggih, tunggu brok sampeyan nek lumayan. Nek nganggo ngaji barang. Jadi kepala rumah tangga bertanggung jawab. Nanti akan ditanya itu. Ditanya. Bahkan bisa saja nanti anak istrinya akan protes. Nggih men aku kok ora tak ajari. Engko tak ajari aku ya manut. Ngoten niku wae. Nggo alasan mengke. Ngoten ya tak tonton kowe ketoke wong ngeyelan. Malah ngeyelan dhewe. Niku akan diprotes.